Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga sehat semuanya. Oke, di video ini mari kita bahas, bukan kita ding, akan saya bahas artikelnya Pak Martin van Bruynesen yang berjudul Najmuddin Al-Kubro, Jumadil Kubro, dan Jamaluddin Al-Akbar. Titik 2, jejak-jejak pengaruh tarekat Kubrawiyah terhadap Islam Indonesia masa awal. Oke, ini sebenarnya adalah buku ya, kitab kuning pesantren dan tarekat karya Pak Martin van Bruynesen. Tapi saya langsung kita bahas saja di bab Najmuddin Al-Kubro, Jumadil Kubro, dan Jamaluddin Al-Akbar di halaman 277. Pada dasarnya artikel ini ingin mencari pengaruh tarekat Kubrawiyah di Indonesia di era-era zaman dulu. Tapi video ini akan mereview artikel ini dan fokus pada pembahasan Jumadil Kubro dan Jamaluddin Al-Akbar yang lagi tren ya. Wali Songo itu Ba'alawi atau bukan. Nah, kita cari clue di karya Pak Martin van Bruynesen ini. Kita baca ringkasannya ya, ikhtisarnya dulu. Dalam berbagai kitab sejarah dan baba Jawa, seorang wali bernama Syekh Jumadil Kubro disebut sebagai leluhur Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan wali-wali lainnya. Petilasan yang disebut sebagai makam Syekh Jumadil Kubro terdapat di berbagai tempat di Pulau Jawa dan sampai sekarang dikunjungi para peziarah. Nama Syekh ini terasa aneh karena dalam bahasa Arab kata sifat Kubro tak sesuai dengan nama seorang lelaki dan Jumadi lebih mengingatkan kepada nama bulan ketimbang nama manusia. Sampai sini tolong jangan berhenti ya, kalau Anda berhenti Anda akan salah paham. Pada abad ke-20, lanjut ya, pada abad ke-20 oleh kalangan habaib diusahakan meluruskan sejarah ini pakai tanda kutip ya, dalam tanda kutip meluruskan sejarah masuk dan berkembangnya Islam di tanah Jawa yang konon begitu kacau dalam babat versi Jawa. Dalam revisi sejarah Jawa ini, Wali Songo semua diarabkan cuy dan diberikan status sebagai keturunan Nabi. Dan lebih jelas nama cikal bakal mereka Jumadil Kubro dalam tanda kutip diperbaiki menjadi Jamaluddin Al-Akbar, Jamaluddin Al-Husaini Al-Akbar. Pak Martin bilang begini, tak terdapat satu sumber tertulis asli pun yang menyebut perjalanan seorang Sayyid Jamaluddin Al-Akbar ke Asia Tenggara pada zaman Majapahit. Penulis ini yakin bahwa Jamaluddin Al-Akbar ini merupakan penemuan belaka. Maksudnya apa ini? Penemuan belaka, ciptaan para habaib dalam usaha meningkatkan peranan mereka dalam sejarah Islam Jawa. Jadi diciptakan atau gimana ini supaya peran mereka meningkat gitu. Oh ya, ini saya nggak bohong, ini saya cuma baca loh ya. Oke, lanjut ya. Dalam bab ini penulis menawarkan penafsiran lain tentang tokoh ya dan peranan Syekh Jumadil Kubro dalam tradisi Jawa. Dalam sejarah keilmuan Islam terdapat satu orang yang diberikan gelar Kubro, yaitu Najmuddin Kubro, pendiri tarekat Kubrawiyah yang berkembang di Iran dan Asia Tengah pada abad ke-13 sampai ke-17. Walaupun tarekat Kubrawiyah tak pernah tercatat keberadaannya di Indonesia, nama-nama Najmuddin Kubro dan tokoh-tokoh silsilah Kubrawiyah lainnya disebut dalam beberapa baba Jawa lama. Yang lama lah ya, bukan yang revisian. Terutama sejarah Banten Rente-Rente. Disebut sebagai apa? Sebagai guru dan teman seperguruan Sunan Gunung Jati ketika belajar di Mekah. Dan kata lain, babat ini menunjukkan Najmuddin Kubro dan spiritualitas tarekat Kubrawiyah sebagai inspirasi utama Islam Sufi yang berkembang di Indonesia. Saya menawarkan hipotesis bahwa nama Jumadil Kubro berasal dari Najmuddin Kubro. Syekh Najmuddin sendiri tak datang ke Nusantara. Ia hidup jauh sebelum orang Nusantara mulai naik haji. Tetapi amalan dan akidah Sufi Kubrawiyah yang mengilhami para penyebar Islam pada masa Wali Songo diabadikan dalam nama cikal bakal simbolnya Jumadil Kubro. Salah satu ciri khas tarekat Kubrawiyah ialah penekanannya kepada penglihatan ila akhirih ya. Ini kita ringkas saja biar enak fokus terhadap Jumadil Kubro dan Jamaluddin Akbar. Paling enak langsung kesimpulan aja deh biar nggak terlalu lama, udah 4 menit. Intinya ya, tadi
di tradisi Babat namanya Jumadil Kubro. Nah, di samping tradisi Babat terdapat tradisi sejarah legendaris lainnya tentang Islamisasi Jawa. Ini tradisi ini muncul dan terus dipelihara di lingkungan para Sayyid asal Hadramaut, keturunan Nabi. Ini yang versi Jamaluddin Al-Akbar. Yang versi lebih tua Jumadil Kubro. Mana ya? Nah, ini aja. Jamaluddin Al-Akbar ini sangat banyak persamaannya dengan Jumadil Kubro dalam cerita Babat. Bla 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 bla. Nah, Al-Baqir juga menyatakan ini. Dia berkomentar bahwa buku-buku berbahasa Jawa sering secara tidak tepat menulis nama Jamaluddin sebagai Jumadil Kubro. Ini Pak Al-Baqir itu siapa? Ya, lihat di referensinya, silahkan nanti baca sendiri di buku ini. Nah, Pak Martin bilang, saya cenderung mempercayai bahwa hal itu menunjukkan kepada sesuatu yang lain. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya saya baca ini menunjukkan kebalikannya, berarti kebalikan dari Al-Baqir ini. Atau berarti Jamaluddin yang salah, yang benar Jumadil Kubro. Gitu ya kan. Cerita Jamaluddin tampaknya merupakan hasil dari upaya abad ke-20 awal untuk dalam tanda kutip mengoreksi legenda-legenda Jawa. Ini Pak Martin sangat hati-hati ya, pakai tanda kutip. Kubro diganti dengan Arab yang lebih tepat yaitu Akbar, Jumadil diganti dengan nama yang mirip yaitu Jamaluddin. Sebuah silsilah yang lebih meyakinkan direkonstruksi, didukung oleh kenyataan bahwa Said Hadrami juga disebut sebagai keturunan Ja'far As-Shadiq, persis seperti Jumadil Kubro dalam cerita Babat. Berbagai legenda yang berada di dan sering kali tidak bercocokan menyangkut Jumadil Kubro digabungkan ke dalam keseluruhan yang agak koheren. Unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Islam seperti cerita perkawinan sedarah dibuang, demikian juga nama orang Persia Syamsi At-Tibris. Hipotesis saya bahwa versi Said ini adalah versi yang dibuat relatif baru. Hipotesis ini didukung oleh pengamatan Sergian, Robert Bertram Sergian dalam bukunya The Sayyid of Hadramaut. Silahkan baca sendiri. Bahwa kaum Sayyid di Hadramaut sendiri mengkritik katanya Wali Songo dari Ba'alawi ini. Ya, keturunan Sayyid yang dicampur-campur di Jawa, dan pendahulu orang mereka yang tidak meneruskan memelihara daftar keluarga. Baru sejak berdirinya Rabithah Alawiyah, suatu perhimpunan keluarga para Sayyid pada tahun 1928, upaya-upaya sistematik dilakukan untuk menyusun kembali silsilah keluarga. Orang yang bernama Jamaluddin Kubro dan silsilahnya sangat mungkin adalah hasil dari berbagai upaya merekonstruksi sejarah Sayyid di Indonesia. Tidak ada protes karena tidak terdapat dokumen yang menyanggah silsilah tersebut, tetapi karena dua kelompok yang paling terkait sama-sama memperoleh keuntungan dari revisi sejarah ini. Karena silsilah yang sudah dikoreksi ini, keluarga-keluarga Kiai Jawa terkemuka yang mengaku keturunan para wali Jawa dengan demikian dapat membuktikan sendiri sebagai saudara sepupu jauh dari para Said Hadrami yang angkuh kata Pak Martin. Dan pada saat yang sama pihak yang terakhir, Said Hadrami maksudnya, mengklaim diri telah memainkan peranan penting atau sentral dalam proses Islamisasi Jawa. Ini Pak Martin loh yang bilang ya. Langsung aja di paragraf terakhir. Pengaraban namanya, maksudnya Jumadil Kubro menjadi Jamaluddin Al-Akbar menunjukkan perhatian yang meningkat untuk memperbaiki bentuk formal. Saya hampir menulis bentuk daripada substansi. Dan sesuai tentu saja dengan pengarapan secara bertahap Islam Jawa secara umum. Dominasi Said Hadrami yang semakin meningkat dalam kehidupan keagamaan di Indonesia merupakan satu faktor penting dalam proses ini. Unsur-unsur yang khas Jawa tetap mempunyai usul-usul India atau Iran dicontohkan, saya cenderung mempercayainya. Pak Martin cenderung percaya asal-usul dari India atau Iran ini tadi dalam figur Syams Tabrizi secara bertahap dibersihkan. Unsur-unsur khas Jawa dibersihkan. Unsur-unsur khas Jawa tetapi juga punya asal-usul India atau Iran secara bertahap dibersihkan. Kiai Jawa tidak lagi mencari nenek moyang mereka di bekas ibu kota Majapahit atau Gunung Magis Yogyakarta, melainkan di kota Sang Nabi Madinah. Oke, bagaimana pendapat Anda? Ya, ini cuma bacaan, silakan baca sendiri lebih lengkap di buku Pak Martin Van Brunesen. Salam.